Halo teman-teman semua, pada praktikum kali ini kita akan membahas PWM dan eksternal interrupt. Untuk tujuan praktikum kali ini, yang pertama kita memahami datasheet ATmega 8535, kemudian mampu membuat aplikasi PWM dan eksternal interrupt pada AVR dengan menggunakan bahasa pemrograman C pada CV AVR. Nah, pertama kita bahas tentang PWM. Pada ATmega 8535 timer counter dapat difungsikan sebagai pembangkit gelombang atau wave generator seperti PWM dengan kata lain pulsa width modulation. Nah, berikut adalah register yang digunakan untuk mengaktifkan PWM. Pada VOC 0 selalu diisi dengan 0 saat PWM diaktifkan. Kemudian pada WG M01 sama dengan 0, maka dapat dikatakan dengan normal. Pada topnya dapat kita lihat pada tabel WGM01. Berikut adalah keterangan untuk pada setiap jika kita menginput angka seperti 0 dan 1, maka hasilnya dapat dikatakan dengan seperti ini. Nah, kemudian dari COM01 jika diisi dengan 0 saat PWM diaktifkan, maka akan menghasilkan normal port operation. Pada CM00 jika diisi dengan 1, maka dibuat keterangan dengan reserved. Nah, kemudian jika diisi di COM01 sama dengan 1, maka akan ditampilkan dengan keterangan seperti berikut. Kemudian jika semua bersamaan pada COM01 sama COM00 diisi dengan 11, maka dapat dikatakan dengan keterangan seperti berikut. Kemudian seterusnya untuk pengisian CS02 jika diisi dengan kategori seperti ini untuk blok CS, jika kita diisi dengan sama-sama dengan 0 semua, maka dia akan mengatakan no clock source. Kemudian jika hanya CS00 yang diisi, maka akan terangkan dengan no rescaling. Kemudian jika 010 maka akan mengatakan keterangan seperti berikut sampai dengan 101, dia akan mengalami status yang sama. Di sini 001, 010, 100 seperti berikut, maka akan mengatakan keterangan from prescaler. Nah, kalau jika dia pada switchnya pada CS01 sama CS02 diisi dengan 1, maka akan dapat keterangan external source dan juga diisi dengan 111. Nah, 001 itu tadi dikatakan dengan from prescaler. Nah, kalau jika dia 110, maka dia dikatakan dengan external clock source on. Kemudian sama juga dengan halnya dengan jika dia diisi dengan 111, dia akan mengatakan external clock source on. Nah, sekarang kita masuk ke BCAR atau dengan external interrupt. Nah, untuk program aplikasi external interrupt akan digunakan register seperti berikut. Nah, pada int1 berfungsi untuk mengatur
aktivitas eksternal interrupt 1. Jika int 1 di input dengan 1, maka eksternalnya interrupt 1 akan aktif. Kemudian pada int 0 berfungsi untuk mengatur aktivitas eksternal interrupt 0. Jika int 0 sama dengan 1, maka eksternal interrupt 0 akan aktif. Kemudian sama halnya dengan interrupt 2, jika diisi dengan 1, maka interruptnya akan aktif pula. Nah, untuk MCU-R-nya atau dengan MCU control register berfungsi untuk menentukan keadaan pin yang digunakan untuk menyebabkan terjadinya eksternal interrupt. Dapat kita lihat dengan keterangan berikut pada ISC. Nah, dapat kita lihat di deskripsi pada tabel berikut. Nah, pada saat keadaan ISC 01 sama ISC 00 diaktifkan dengan 00, maka dikatakan dengan low level. Kemudian jika 01, 0 dan 1, maka dikatakan dengan ini logical change. Kemudian dengan 1 0, kemudian akan mengatakan any logical change. Sorry, tadi kebalik. Jika ini 1, maka ini 0, maka di failing edge. Sama dengan halnya dengan 1, maka akan menghasilkan the rising edge. Nah, dapat kita juga pada hal ini akan mengatakan seperti berikut, sama halnya dengan permasalahan dengan konflik clue pada ISC 1 sama ISC. Untuk percobaan kali ini kita akan, untuk tugas 1 kita akan membuat rangkaian seperti ini pada Proteus. Untuk tugas 1 buatlah rangkaian seperti berikut. Kemudian langkah kedua, inilah kode untuk menjalankan ATmega 8535 atau bisa dikatakan dengan menjalankan rangkaian berikut. Kemudian nanti kita akan memperhatikan nilai parameter output pada PB3 terdapat 2 nilai yang berbeda. Dapat kita analisa nanti. Untuk keempat, kita modifikasi pada langkah 2 sehingga nilai 0, nilai OCR 0 X dikali dengan 30, kita ubah dengan angka 30 nantinya, di mana X adalah modulus 9 dari nomor kelompok. Nah, nomor 5, untuk step yang kelima, kita modifikasi kode program angka 2 sehingga menggunakan TCCR1 adalah hasil satu tegangan yang diperoleh dari sebesar 4,5 volt. Nah, untuk tugas 2 kita disuruh untuk membuat program sama pada ATmega juga, pada Prometheus juga. Rangkaian seperti berikut, ini adalah LCD, ATmega, kapasitor. Nah, ini adalah rangkaian seperti berikut. Ada juga ground, ada untuk input dan powernya. Untuk membuat rangkaian seperti ini di Proteus. Langkah ke-7, kita untuk menjalankan kode program inilah dibuat kode program C yang kita buat pada si Viavir nantinya untuk menjalankan program pada rangkaian ini. Nah, untuk apabila kondisi output LCD display menampilkan X0, berarti nanti jika dia menampilkan XT0 pada keypad 1, nah pada keypad 1 di sini kayaknya dia keypad 1, nah maka ditekan dia, 1 ditekan. Jika keypad 1 ini ditekan, salah satu dari sini ditekan, maka dia akan menghasilkan menampilkan int X1. Jika kita ditekan
keypad 2 ditekan, maka percobaan yang dilakukan adalah benar. Nah, kemudian langkah ke-8 untuk modifikasi kode program langkah 7 sehingga program utama akan menjalankan nyala. LED secara memutar. Nah, ini ketika X0 keypad ditekan, maka semua LED akan menyala selama 3 detik, lalu kembali ke program utama. Ketika X keypad 2 ditekan, maka semua LED akan mati selama 3 detik, lalu kembali ke program utama. Berikut adalah kode program kita buat untuk tugas 1 tadi. Ini adalah untuk kode program asli tadi, tidak ada modifikasi. Kemudian ini adalah hasil modifikasi tadi untuk modifikasi 1 untuk tugas 1. Kemudian ini adalah hasil modifikasi sesuai yang diarahkan pada step 5. Untuk tugas 2 ini adalah kode program yang kita gunakan. Ini kode program kita gunakan pada step 2. Untuk ini adalah kode program. Selanjutnya untuk setelah kode program dimodifikasi. Berikut adalah rangkaian sesuai yang ditunjukkan pada tugas 1. Nah, di sini kita masukkan kode program yang sebelum kode programnya tidak dimodifikasi. Sekarang kita coba jalankan. Nah, kita lihat pada multimeternya dapat kita lihat bahwa menunjukkannya adanya sebuah frekuensi sehingga dapat membuat nilainya naik. Nah, sekarang jika kode programnya sudah dibuat modifikasi 1, sekarang kita coba jalankan. Nah, sekarang kita coba run pada rangkaian ini. Kode programnya sudah kita ubah pada modifikasi 1. Nah, di sini ada sebuah pergerakan nilai menunjukkan bahwa sama juga, ada juga bawahnya ada juga pergerakan frekuensi.
Nah, sekarang kita coba masukkan program modifikasi modifikasi 2. Nah, sekarang kita coba. Nah, pada kali ini dia tidak menunjukkan sebuah pergerakan. Nah, dia tidak menunjukkan sebuah pergerakan. Sekarang kita ke bagian tugas 2. Ini adalah tugas 2 sebelum dimodif, dan ini adalah rangkaian yang dibuat pada tugas tadi, tugas 2. Sekarang kita coba masukkan di program. Nah, dan di sini sudah saya masukkan, ternyata sudah saya masukkan kode program CVAVIR tadi. Sekarang kita coba jalankan simulasinya. Sekarang kita coba tekan ini. Nah, jika kita tekan 0, maka interruptnya akan menghasilkan seperti pada LED berikut, LCD yang nampak pada rangkaian ini. Kemudian jika kita tekan interrupt 2, maka ini akan menghasilkan X1. Kemudian kita coba ke praktikum, kita coba ke tugas 2 modifikasi. Nah, inilah rangkaian tugas 2. Sekarang kita coba, sekarang di sini sudah saya masukkan. Di sini kita masukkan kode program tugas 2 modifikasinya. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, sekarang kita lihat jika kita tekan interrupt 1, maka semua LED nampaknya seperti yang dulu ini akan menyala. Kemudian sekarang kita coba LED 2, maka LED-nya akan mati. Sebentar, kita coba lagi. Nah, maka semua LED nyala seperti tadi. Ini tidak nyala. Untuk interval kita tekan, LED-nya akan mati. Nah, baiklah, untuk praktikum kali ini cukup sekian. Jika ada penyampaian penjelasan yang kurang belum dipahami, kami mohon maaf karena banyak kekurangan yang belum dapat tersampaikan pada percobaan kali ini. Saya
dari anggota kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Joni Nenggolan, dan teman saya, Yonatan Yuda Gurning. Terima kasih.